Assalamualaikum, jumpa lagi di Biologi bersama Bu Ulin. Hai hai. Kita sering mendengar pemberitaan dari berbagai media massa tentang penyakit yang disebabkan oleh virus. Antara lain AIDS, campak, demam berdarah, cacar, SARS, flu burung, dan yang sedang menjadi pandemi sekarang, yaitu SARS-CoV-2 atau penyebab penyakit COVID-19. Beberapa dari penyakit tersebut dapat menyebar luas secara cepat di berbagai wilayah dan merupakan penyakit yang sangat mematikan. Lalu, apa sebenarnya virus itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Mengapa penyebarannya bisa terjadi dengan sangat cepat? Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lebih jauh tentang virus. Sebelum lanjut mempelajari virus, kita telusuri terlebih dahulu sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer. Adolf Meyer meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penelitian Adolf Meyer berkesimpulan bahwa penyakit mozaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya karena tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Satu dasawarsa kemudian, Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan menyaring getah tanaman tembakau berpenyakit mozaik dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kesimpulan dari penelitian Dmitri Ivanovsky yaitu bahwa penyakit mozaik disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil karena dapat melewati saringan. Kemudian, pada tahun 1897, Martinus Benjering melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau tersebut dapat berkembang biak, dapat memperbanyak diri. Benjering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri, yang kemudian disebut sebagai virus lolos saring. Beberapa tahun kemudian, Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel infeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak akan dapat dikristalkan. Lantas, apakah virus termasuk benda mati karena dapat dikristalkan? Seandainya virus termasuk benda mati, mengapa virus dapat bereproduksi? Mengapa virus dapat berkembang biak? Nah, mari kita temukan penjelasan lebih lanjutnya dalam uraian berikut. Selanjutnya, kita cari tahu ukuran tubuh virus. Untuk mengetahui ukuran virus, bisa dilakukan observasi langsung menggunakan mikroskop elektron. Berikut ada gambar ilustrasi perbandingan antara sel hewan, bakteri, dengan virus. Sel hewan yang merupakan struktur terkecil dari tubuh kita, jika dibandingkan dengan bakteri,
lebih kecil bakteri. Jika dibandingkan dengan virus, ternyata virus jauh lebih kecil. Virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, antara 20 sampai 300 nanometer. 20 nanometer jika diubah dalam sentimeter itu sekitar 0,00002 cm. Nah, bisa dibayangkan sendiri, padahal 1 cm itu sekecil itu. Sebelum lanjut, Ibu kasih soal terlebih dahulu. Soal nomor 1. Berapa ukuran virus SARS-CoV-2? Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Selain ukuran virus yang sangat kecil, bentuk virus juga bervariasi. Ada yang berbentuk polihedral atau bersegi banyak, seperti adenovirus. Gambarnya seperti ini. Ada juga yang berbentuk batang, misalnya tobacco mosaic virus, virus yang menyebabkan penyakit mosaik pada tembakau. Ada yang berbentuk peluru, misalnya rhabdovirus, penyebab penyakit rabies. Ada juga yang berbentuk filamen, benang, misalnya Ebola virus. Lalu ada yang berbentuk seperti huruf T. Contohnya bakteriofag. Bakteriofag itu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Lalu ada yang berbentuk bulat. Contohnya influenza virus. Karena kita sudah mengetahui bentuk virus, pertanyaan nomor 2 yaitu, apa bentuk virus SARS-CoV-2? Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Apa bentuknya? Selanjutnya, kita bahas struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus berbeda dengan sel organisme hidup lainnya. Tubuh virus pada umumnya memiliki 3 bagian utama, yaitu kapsid, asam nukleat, dan envelop. Kapsid merupakan selubung protein pembungkus tubuh virus. Nah, kapsid di sini berfungsi untuk memberi bentuk virus. Virus yang berbentuk bulat karena kapsidnya berbentuk bulat. Dan lainnya. Yang kedua ada asam nukleat. Asam nukleat pada virus hanya memiliki 1 jenis asam nukleat saja. Bisa RNA saja atau DNA saja. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Karena makhluk hidup lainnya itu memiliki 2 macam asam nukleat. Tapi di virus hanya memiliki 1 jenis asam nukleat. Asam nukleat di sini berfungsi untuk membawa informasi genetik untuk pewarisan sifat. Yang ketiga ada struktur envelop. Sampul. Envelop merupakan selubung tambahan pada sebagian virus. Jadi tidak semua virus memiliki envelop. Beberapa virus memiliki envelop. Envelop berfungsi sebagai pelindung dan sistem imun virus. Di sini ada contoh struktur bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Gambar ini bisa digambar di buku kalian. Ada bagian kapsidnya, lalu ada bagian asam nukleat. Asam nukleat pada bakteriofag berupa DNA. Lalu ada leher, selubung ekor, serabut ekor,
papan dasar, dan jarum penusuk. Serabut ekor, papan dasar, dan jarum penusuk digunakan untuk menempel pada sel inangnya, untuk menempel pada bakteri saat akan menginfeksi bakteri, saat akan menyerang bakteri. Berikut ada contoh struktur virus yang lain. Ingat ya, struktur virus terutama tersusun dari kapsid, asam nukleat, dan envelop. Coba kalian cari struktur utama tersebut pada 4 contoh virus berikut ini. Gambar ini tidak perlu kalian gambar di buku, cukup disimak saja. Misalnya influenza virus. Nah, di situ ada bagian kapsidnya yang warna hijau. Lalu ada bagian asam nukleatnya. Asam nukleat influenza virus yaitu RNA pada bagian tengah yang warnanya orange melingkar-lingkar itu. Lalu bagian envelope-nya itu lipid envelope. Jadi envelope-nya, sampulnya itu tersusun dari lemak. Lalu pada struktur herpes virus. Nah, di situ ada kapsidnya yang warnanya ungu. Lalu ada asam nukleat. Asam nukleatnya berupa DNA. Lalu ada envelope yang paling luar, warna orange. Lalu pada virus HIV ada kapsidnya, ada asam nukleat. Asam nukleatnya berupa RNA. Lalu ada lipid membrannya, ada envelope-nya. Pada TMV, tobacco mosaic virus, kapsidnya yang paling luar. Lalu ada asam nukleatnya berupa RNA. Nah, pada TMV ini tidak ada envelope-nya. Nah, itu tadi contoh struktur virus. Lalu, karena sudah mempelajari struktur virus, pertanyaan yang ketiga yaitu, coba gambarkan struktur tubuh virus SARS-CoV-2 lengkap dengan bagian kapsid, asam nukleat, dan envelope-nya. Berdasarkan keunikan sifat dan struktur virus, virus bisa disebut sebagai makhluk peralihan, yaitu peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Sebagian ahli biologi menyatakan bahwa virus termasuk benda mati, sebagian lagi menggolongkan virus sebagai makhluk hidup. Virus sebagai benda mati karena tubuh virus termasuk aseluler atau bukan sel. Virus tidak memiliki organel-organel sel seperti membran sel, sitoplasma, atau ribosom, dan lainnya. Selain itu, virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan jika di luar sel inangnya, seperti benda mati lainnya, seperti air yang dapat dikristalkan. Oleh karena itu, virus dikatakan sebagai benda mati. Selain itu, virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus memiliki asam nukleat, walaupun asam nukleatnya terdiri dari satu macam, RNA saja atau DNA saja. Karena asam nukleat di sini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik saat pewarisan sifat. Yang kedua, karena virus dapat bereproduksi, dapat berkembang biak atau memperbanyak diri jika di dalam sel inangnya. Jika virus menginfeksi sel inang, virus akan dapat berkembang biak. Oleh karena itu, virus dikatakan sebagai makhluk hidup. Sudah disinggung sebelumnya bahwa asam nukleat pada virus terdiri dari satu macam, RNA saja atau DNA saja.
Jadi, berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dapat dibedakan menjadi dua. Ada virus RNA dan ada virus DNA. Disebut virus RNA karena asam nukleat virus berupa RNA. Misalnya, ada influenza virus. Ada juga TMV yang asam nukleatnya berupa RNA. Lalu ada virus DNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Misalnya herpes virus. Lalu ada bakteriofag. Yang kedua virus tersebut asam nukleatnya berupa DNA. Next, pertanyaan yang keempat, yaitu virus SARS-CoV-2 termasuk virus RNA atau virus DNA? Kenapa? Cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.